Episode 5. Perasaan aneh yang datang. Stephen menatap sekotak pizza yang ada di depannya. Bibirnya mengerucut sambil menggerutu tidak ada habisnya. Alea hanya tersenyum memandang wajah muridnya itu. Makan malam yang tadinya mau di luar tidak jadi. Lantaran Alea yang tidak ingin ada yang tahu kalau sampai mereka terlihat jalan berdua. Apa kamu ingin saya dikeluarkan dari sekolah lantaran melanggar aturan dengan mengajak seorang murid makan malam? Ucap Alea. Gak kan ada yang tahu, Al. Lagian kamu kan guru baru juga. Jawab Stephen masih mode malas. Tapi tetap saja itu tidak diperbolehkan. Kita harus tahu batasan, Steph. Saya guru kamu. Apa ada larangan? Kalau aku jalan sama kamu? Atau kamu sudah punya suami? Tapi aku tidak melihatnya di sini. Tanya Stephen. Alea benar-benar tidak habis pikir dengan pikiran anak didiknya. Bukan masalah punya suami atau tidak. Yang jelas Alea tidak mau melanggar peraturan sekolah. Meskipun Alea tidak tahu apa yang dipikirkan Stephen, dia hanya menggelengkan kepala. Makanlah pizzanya, Steph. Pinta Alea. Baiklah, tapi suapin, ucap manja Stephen. Hei, kamu punya tangan? Ya, ayolah Ann, aku gak mau makan. Kalau gitu, lebih baik aku pulang saja, ucap Stephen sambil berdiri. Anak ini. Sabar Alea, dia belum menceritakan rahasianya. Baiklah Steph, akan aku suapi. Duduklah, ucap Alea. Stephen tersenyum senang, dia tahu kalau Alea akan menurut. Yang pasti gurunya ini masih penasaran dengan barang miliknya itu. Setelah itu Alea mengambil pizza dan menyuapi Stephen. Dengan lahap Stephen memakan pizza dari tangan Alea sampai tinggal satu potongan. Apa aku boleh tahu tentang keluargamu, Steve? Tanya Alea sambil menatap Stephen. Memangnya kenapa kamu ingin tahu keluargaku? Kamu juga pasti sudah kenal dengan ayahku, Richard Austin, jawab Stephen melahap potongan terakhir pizza yang ada di tangan Alea. Tidak ada, aku hanya penasaran dengan putra Tuan Richard yang telah terlibat tindakan tidak baik, jawab Alea yang memang sudah tahu siapa Stephen sebenarnya. Anak tunggal dari konglomerat Richard Austin, Stephen memandang Alea dan masih memegang tangannya. Tapi seketika Alea langsung memukul bahu Stephen. Hai, kenapa kamu memukulku? Teriak Stephen. Dasar tidak sopan, ingat aku gurumu, Stephen. Bersikaplah sewajarnya seperti kepada gurumu yang lain. Memang aku melakukan apa? Jawab Stephen entang. Alea memutar bola matanya. Dasar anak kecil, gumam Alea dalam hati. Sekotak pizza telah habis tak bersisa. Alea mengambil dan membuang kotak itu ke tempat sampah. Setelah itu dia mau menagih janji Stephen. Mana barang itu? Apa kamu mau dipenjara di usia muda? Tanya Alea. Stephen langsung mengambil kotak dari dalam tas dan menaruh di atas meja. Apa ini, Stephen? Tanya Alea bingung. Bukalah. Aku tidak mau, nanti ada sidik jariku dan aku ikut di penjara, jawab Alea. Akhirnya Stephen membuka kotak itu. Alea kaget ketika melihat benda yang berada di dalamnya. Ini adalah Running Bull 454. Sebuah pistol yang bagus kan? Aku membayarnya dengan sangat mahal, ucap Stephen mengangkat sebuah pistol dari kotak tersebut. Apa kamu seorang mafia, Stephen? Tanya Alea. Bukan, ini hanya koleksiku. Biasanya aku memakainya untuk perlombaan, ucap Stephen. Perlombaan macam apa yang kamu bicarakan? Memang ada lomba memakai pistol asli seperti itu? Tanya Alea tidak percaya. Stephen mengembalikan pistol itu ke dalam kotak wadah dan memasukkan ke dalam tasnya lagi. Tentu saja Alea, sayang, ucap Stephen memegang dagu guru cantiknya itu. Alea menepisnya. Sungguh dirinya tidak pernah menghadapi murid yang begitu lancang. Meskipun dulu dia seorang dosen akan, tetapi mahasiswanya dulu benar-benar menghormatinya. Tapi apa ini? Murid SMA yang masih 18 tahun, sungguh berani terang-terangan seperti itu menyentuh bahkan memanggilnya sayang. Baiklah Stevie, sekarang saatnya kamu pulang. Sudah waktunya kamu belajar dan sampai jumpa besok, ucap Alea dengan terang-terangan yang mengusirnya. Aku masih mau di sini, masalah belajar nanti pasti aku akan belajar. Mau apa aku boleh tanya sesuatu?
Apa? Mengapa kamu tidak memakai cincin di jari manismu? Apakah kamu masih single? Tanya Stefan langsung yang menurut Alia benar-benar masalah privasinya. Itu bukan urusanmu, jawab Alia. Tentu saja urusanku, ucap Stefan mendekat ke arah Alia. Alia sangat kaget dengan tingkah Stefan yang tiba-tiba menarik pinggangnya itu. Kamu mau apa, Steph? Lepaskan. Alia memukul dada Stefan. Stefan tidak menggubris pemberontakan Alia. Bolehkah aku menciummu? Tanya Stefan sambil salah satu tangan mengusap pipi Alia. Alia sangat kaget dan tidak percaya apa yang diucapkan Stefan. Dia melihat wajah Stefan dari jarak yang sangat dekat. Wajahnya sangat tampan, hidung mancung, alis tebal dengan rambut yang berantakan menambah kesan dewasa laki-laki itu. Stefan mendekatkan wajahnya dan kemudian, cup. Alia tidak menolak, entah kenapa tiba-tiba jantungnya berdetak 2 kali lipat. Stefan melihat wajah Alia kemudian tersenyum, tapi tiba-tiba Alia mendorong badan Stefan. Mungkin kewarasannya sudah kembali. Entah kenapa tadi dia tidak menolak ciuman darinya. Maaf Steve, sebaiknya kamu pulang. Ini sudah larut, ucap Alia yang masih menetralkan detak jantungnya. Stefan mendekat lagi dan akan mencium Alia kembali. Tapi kali ini Alia menolak dengan tegas. Bahkan Alia mendorong tubuh Stefan menjauh. Kenapa? Bukankah kamu tadi menerima ciumanku? Tanya Stefan kecewa. Oke, aku minta maaf. Karena masalah itu tidak seharusnya aku. SSSTTT, aku tahu kamu juga menyukainya, Kak. Ucap Stefan. Tidak Steve, ini seharusnya tidak terjadi, aku minta maaf. Sekarang pulanglah. Ucap Alia membuka pintu depan. Stefan, yang melihat Alia sudah mengusirnya pun, pasrah. Dia berjalan ke arah pintu yang sudah berdiri Alia di sana. Baiklah, aku akan pulang. Selamat malam dan sampai jumpa besok, pamit Stefan. Setelah Stefan keluar rumah, Alia langsung menutup pintu. Dia bersandar di pintu dengan memegang dadanya. Ya Tuhan, apa yang aku lakukan? Seharusnya aku bisa menghindari ini. Tapi kenapa dengan diriku, aku tidak bisa menolak ciuman dari anak itu? Alia merutuki kebodohannya. Dia merasa seperti perempuan murahan saja. Sedangkan di mobil Stefan tersenyum senang. Dia pun memegang dadanya yang dari tadi sebenarnya berdetak tak karuan. Entah apa yang mendorongnya melakukan itu kepada Alia. Dia hanya menuruti hasratnya yang merasakan perasaan aneh kepada guru cantiknya itu. Dengan lancang dia mengikuti kata hatinya untuk merasakan bibir mungil milik Alia. Entah kenapa dari pertama dia melihat Alia, dia sudah memiliki ketertarikan dan perasaan untuk guru cantiknya tersebut. Bersambung.